laporan masyarakat termasuk lurah juga, camat juga, dan warga sekitar. Menurut kami ini salah satu masukan yang kami tampung bahwa kami memfasilitasin masyarakat di sekitar sana agar kiranya mungkin permasalahan yang ada di sana bisa kita selesaikan dengan cara sesuai dengan aturan yang ada. Berdasarkan dengan hasil rapat internal Komisi 1, kita harus menawarkan kepada Pak Lurah, Pak Camat berdasarkan dengan laporan, apakah kegiatan ini langsung kita melakukan penutupan atau gimana? Apakah benar dengan kondisi kegiatan KP-KP kecil yang begitu berdasarkan dengan foto visualnya dianggap itu akan merusak dari masyarakat setempat? Ini betul adanya atau enggak? Nah, makanya ini minta dari perizinan supaya mengecek langsung berdasarkan dengan dokumen yang dimiliki, jangan sampai ini hanya palsu gitu. Nah, yang perlu memang kita pertanyakan, ini sumber awalnya muncul tempat-tempat seperti ini itu seperti apa gitu? Jadi masalah karaoke yang di sana sebenarnya sudah cukup lama, Pak. Tadinya yang sebelum COVID mereka itu kegiatannya adalah jualan makan minum. Kemudian lama-lama berkembang di sana waktu malam itu ada wanita-wanita yang bernyanyi. Dari pihak kecamatan sebenarnya sudah bertindak. Setelah itu ada laporan warga, laporan lurah. Kami memerintahkan 3 pilar kelurahan, Babinsa, Babinkanitmas, dan Pak Lurah ini segera menegur. Ada suratnya. Begitu juga ada Satpol PP pernah juga turun ke lapangan. Turun ke lapangan, berhenti beberapa hari, kemudian muncul lagi. Atau yang lain, keluhan masyarakat itu, mereka ini kegiatannya itu musiknya berdaguman katanya. Kami susah tidur. Kalau jam 10 kan masih wajar aja katanya. Tapi kalau sampai jam 2, jam 3, bagaimana kami mau istirahat? Nah, ini keluhan masyarakat. Jadi keluhan masyarakat itu disampaikan baik itu ke lurah maupun ke saya. Perlu kami sampaikan berkaitan dengan hasil tindak lanjut sidak lapangan yang dilaksanakan oleh teman-teman di Komisi 1. Kami juga ingin tahu dulu apakah fasilitas yang digunakan itu sudah memenuhi persyaratan perizinan dalam hal terbangun dengan menggunakan IMB. Karena sepengetahuan yang kami ketahui, IMB-nya tidak ada. Yang pertama. Yang kedua, informasi yang saya dapat dari Kepala Bidang Pengawasan kami juga dibangun di atas aset pemerintah Kota Samarinda. Jadi kalau kita berbicara perizinan berikutnya otomatis salah semua sudah. Karena ada proses perizinan tapi persyaratan dasarnya sudah tidak terpenuhi. Di sini juga saya membaca berita dari pagi juga agak membingungkan menyebut kafe, karaoke. Tapi kalau kita lihat dari status OSS yang ada itu lebih usaha mikro kecil. Yang namanya karaoke itu pasti besar, tidak mungkin kecil. Kami minta dengan Dinas Perizinan untuk meneliti kaitan dengan OSS. Memang kalau kita melihat dari sisi terbitnya, ini memang tidak memenuhi syarat. Pertama, tanah yang digunakan itu bukan tanah miliknya. Yang kedua, bangunan kaitan dengan peruntukannya juga tidak sesuai. Tetapi bukan mempermasalahkan kaitan dengan ini. Yang kami minta dari sisi perizinan supaya meneliti kaitan dengan adanya OSS itu. Apakah OSS ini betul sesuai dengan apa prosedur untuk mengajukan itu sehingga keluar OSS atau ini bukan miliknya gitu loh. Untuk permasalahan di Saputan, Pak, kita dengan kecamatan, Pak, sudah bertindak lebih dengan gugus tugas. Dari pertama kita bertindak dengan kecamatan, dari awalnya cuma ada 4 kafe, dan selanjutnya sekarang ada 14 kafe, Pak. Untuk kegiatan yang dilakukan di kafe-kafe, memang, Pak, dari surat izin kita tanyakan, mereka bilang dalam proses masih OSS. Untuk minuman keras, ya kita dari Polsek gabungan memang mendapatkan, Pak. Itu pun kita takutin dari kegiatan karaoke pun itu terbuka. Itu bukan kafe. Itu pun mengganggu masyarakat, Pak. Karena kegiatannya kalau kita ke sana mendengarkan itu keluar suaranya, Pak, sampai kemana-mana.
yang diduga untuk ada transaksi. Kita juga sering razia, gabungan juga, memang ada banyak wanita-wanita di situ yang berpakaian yang tidak pantas untuk dilihat, Pak. Kalau rekomendasi dari kita, Pak, untuk masalah perizinan, seperti dari Kepala Dinas Presiden bilang, kita harus cek dari izin IMB, piata tanah. Kalau memang tidak terbukti di tanah hak milik pribadi, ya kenapa bisa izin rekomendasi itu bisa dikeluarkan, Pak? Ya kan? Kalau dari saran saya mungkin kalau memang terima, kita kasih masukan dari Pak Dinas Perizinan juga, Pak, sebaiknya ditutup aja, Pak. Sebelum menambah kegiatan lain, sebelum kita melakukan penutupan, kita berikan surat peringatan dulu, Pak.